kita belum pernah, saya sih belum pernah baca ya, tapi kalau dilihat dari fungsi tadi jantungnya yang terganggu, kemudian dapat mempengaruhi kebugarannya, maka imunitas itu dapat terpengaruh. Ya, kalau kita tidak bugar, maka daya tahan tubuh juga bisa menjadi dipengaruhi ya. Baik, dokter juga tadi sempat sampaikan sendi-sendi yang tidak stabil begitu ya. Apakah nanti dengan pemberian kalsium begitu, ini bisa membantu dokter? Ya, jadi kalau sendi itu kan terdiri dari otot, kemudian ada tulang di situ, kemudian ada pita-pita otot. Nah, lalu untuk menjaga kestabilan itu ya tiga-tiganya harus stabil. Nah, kalau pada Down syndrome ini tulang-tulangnya itu nggak ada perbedaan bentuk ya. Jadi dan dia tidak ada keropos, sebenarnya tidak sampai disebutkan demikian. Jadi kalsium sih boleh saja diberikan secara umum, tapi tidak ada dosis tertentu yang harus banyak minum kalsium, tidak ya. Baik dokter, sebelum berinteraksi dengan pendengar dokter, seperti apa cara atau rehabilitasi begitu, proses rehabilitasi yang perlu dilakukan dari keluarga untuk pasien dengan Down syndrome ini dokter? Ya, jadi banyak sekali ya sebenarnya yang harus dilakukan ya. Dari mulai tadi ketika lahir sudah ada masalah ya. Nah, dari awal yang paling sering itu dibutuhkan adalah masalah minum, karena salah satu gejalanya adalah lidahnya yang besar. Nah, lidah yang besar ini yang akan mempengaruhi minumnya, sehingga rehabilitasi atau habilitasi ya, karena ini sejak lahir itu harus dilakukan untuk masalah minum, misalnya posisi pemilihan botol ya, atau pemilihan dot maksud saya, kemudian latihan atau pijatan yang dilakukan untuk mulut ya, kemudian setelah itu baru nanti latihan untuk merangsang kemampuannya, bagaimana tengkurap, bagaimana duduk dan seterusnya. Ditambah lagi nanti untuk motorik halusnya, menulis, pegang sendok dan seterusnya. Lalu kalau udah siap sekolah, kebugarannya, kira-kira begitu. Baik, tapi kalau kita tarik lagi ke tema poin hari ini begitu dokter, rehabilitasi pasien Down syndrome di masa pandemi COVID-19, terlebih tadi sempat juga dikutip dari satu jurnal yang memang menyebutkan sangat berisiko untuk mendapatkan rawat inap jika terinfeksi virus corona. Apa yang membedakan cara rehabilitasi sebelum dan saat pandemi ini dokter? Ya, bagus Kang Tio. Jadi pada saat pandemi ini memang intinya adalah protokol kesehatan dahulu ya. Jadi kalaupun ada yang harus dilakukan rehabilitasinya atau habilitasinya, ya dilakukan di rumah. Jadi yang membedakan adalah sebaiknya rehabilitasinya tetap dilakukan selama di rumah. Jadi tidak harus menunggu ke rumah sakit. Nah, itu dapat dilakukan misalnya dengan telekonsultasi atau telerehabilitasi, begitu ya, konseling dengan dokter atau terapisnya dan diajarkan cara-cara jarak jauh. Kemudian yang kedua, tadi mengenai resiko COVID-nya, karena kelainan jantung, kemudian tadi endokrin ya, yang mempengaruhi imun dan sebagainya, sehingga ketika mendapatkan terserang COVID, maka ini lebih beresiko, jadi menjadi seolah-olah memiliki komorbid ya, jadi dapat memperberat penyakit COVID tersebut. Dokter, apakah juga dibutuhkan tenaga ahli begitu untuk habilitasi ini ya, habilitasi bagi pasien Down syndrome ini, atau memang sebetulnya pihak keluarga pun bisa melakukan ini dokter? Ya, memang yang paling baik sebenarnya untuk frekuensi touch-nya adalah keluarga ya, karena kalau tenaga profesional lain kan hanya seminggu sekali, 2 kali gitu ya. Sementara kalau keluarga bisa setiap saat. Jadi prinsipnya kalau keluarga bisa belajar dengan tenaga profesional, maka keluarga harusnya bisa melakukan. Sebetulnya tujuan dari rehabilitasi atau terapi yang dilakukan ini, goals-nya apa dokter bagi pasien begitu? Ya, tujuannya tentu saja untuk mencapai kemampuan fungsional yang optimal, Kang Tiau. Jadi kalau tadi, Down syndrome itu tampaknya kelainannya ini ya, wajahnya begini, tangannya begini, kakinya begini, begitu ya misalnya. Nah, terus kan
kan itu nggak diobatin, nggak dioperasi kemudian jadi dibentuk menjadi normal. Tapi tujuan habilitasi adalah bagaimana anak Down syndrome ini tumbuh dan dia mampu mencapai kemampuannya seperti anak normal lainnya, ya. Jadi bisa jalan, bisa lari, bisa nulis, bisa makan, bisa sekolah, itu tujuannya, ya. Dan satu lagi Kang Tio, mungkin yang paling sering ya, dan ini agak membedakan antara DS1 dengan yang lainnya, itu adalah kognisi atau kecerdasan. Jadi memang dikatakan 85% kecerdasannya itu kurang. Nah, oleh sebab itu, maka habilitasinya ketika nanti sudah masuk di usia sekolah, nah keterampilannya apa yang akan dikejar? Misalnya apakah main musik, apakah melukis, atau menulis puisi, dan sebagainya. Gitu kira-kira. Baik, jadi memang tujuannya adalah agar bisa lebih mandiri lagi begitu ya dokter ya, dan melakukan kegiatan secara optimal. Baik, terima kasih dokter. Closing statement mungkin yang bisa disampaikan atau dokter mempunyai pesan kepada masyarakat semua mengenai tema bahasan kita hari ini dokter. Ya, terima kasih para pemirsa di seluruh Nusantara mungkin ya, mudah-mudahan amin, ya. Jawa Barat mungkin. Ya, jadi tetaplah semangat untuk melakukan habilitasi pada pasien-pasien Down syndrome kita atau anak-anak atau keluarga kita, ya. Jangan berkecil hati dan tetap teruslah mencari informasi sebanyak-banyaknya kepada yang benar, jadi kepada tenaga kesehatan ya, dan bukti-bukti ilmiah yang benar untuk senantiasa melakukan habilitasi sepanjang hidup agar kualitas hidupnya mandiri ya, optimal. Begitu mungkin. Baik, terima kasih banyak hatur nuhun dokter untuk waktu dan kesediaannya bisa bergabung bersama kami hari ini ya dok ya. Iya, terima kasih. Sehat selalu dokter dan selamat beraktivitas, hatur nuhun.